Halo, hari ini aku mau bahas 10 hal yang bikin aku culture shock di Australia. Aku di sini mulai ke Melbourne itu sebagai mahasiswa S1 dan sebagai seseorang yang belum pernah tinggal di luar sendirian. Kayak aku pernah tinggal di luar negeri, cuman belum pernah tinggal sendirian. Itu pasti apa ya, rasanya kayak nervous minta ampun. Soalnya aku juga dulu kesini belum research sebelum datang ke sini, jadi pas tinggal di sini tuh langsung kayak culture shock. Dan ini 10 hal yang menurut aku bikin kayak heran aja gitu, kenapa orang-orang kayak gini, atau kenapa mereka nggak kayak gitu, nggak kayak di Indonesia. Nah, yang pertama adalah aku ngeliat laptop ya di sini. Toko-toko tuh udah tutup jam 5 sampai jam 7 gitu. Jadi awal banget aku datang ke Australia itu langsung di suburb. Jadi suburb itu tuh kayak daerah kayak Bekasinya gitu atau kayak Depok gitu-gitu. Nah, terutama yang di daerah-daerah kayak gitu, itu biasanya memang toko tuh tutup mulai jam 5 sampai jam 7 gitu-gitu. Itu sih yang aku heran, aku nggak ngerti juga kenapa kayak gitu. Soalnya emang biasanya emang di sini tuh kalau udah mulai mendekati jam segitu emang nggak terlalu rame banget sih. Soalnya kayak ngapain juga gitu. Soalnya nggak kayak di sini kan, di Indonesia, dimana kita tuh ada kayak jam 5 tuh pada kayak buka tenda, terus jual di pinggir jalan. Di sini nggak ada sama sekali ya. Jadi emang lumrahnya di sini kayak gitu. Nggak tahu ya kalau di tempat lain. Mungkin kalau di city itu beda, tapi kalau udah di suburb gitu dia biasanya kayak gitu. Nah, yang kedua, makan sendirian itu normal banget. Sumpah di sini tuh kalian kemana-mana, apalagi kayak di kota-kota gitu, kayak tempat-tempat yang lebih apa sih banyak orangnya, itu hal yang lumrah banget buat makan sendirian. Kayak sebenarnya kayak logikanya kayak buat apa malu gitu, tapi kan kalau biasanya kalau di Indo tuh kalau makan sendiri itu tuh kayak apa ya, dikira ansos gitu, atau enggak kayak emang makan di luar tuh buat event sosialisasi gitu loh. Jadi kita makan sama orang itu tuh kita juga berkomunikasi, terus kayak ya hangout segala macem lah. Tapi kalau di sini tuh makan ya buat makan gitu loh, tapi bukan berarti makan bersama teman tuh intinya cuma makan doang, enggak sih. Itu ya itu juga, tapi makan sendirian itu juga normal gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mahasiswa yang pengen makan di luar gitu, terus teman-temannya lagi kayak sibuk kemana-mana gitu, nggak apa-apa, makan sendiri tuh nggak apa-apa. Selanjutnya, nomor 3 adalah 90%, 95 lah persen jalanan di daerah Melbourne tuh ramah buat pejalan kaki. Ini aku suka banget jalan-jalan kayak di Melbourne gitu, di jalan depan rumah aja deh gitu, jalan sore segala macam itu enak banget buat jalan santai, dan kemana-mana tuh kita kayak berasa aman gitu loh. Soalnya di daerah sekitar kota atau kayak menjurus keluar kota gitu tuh dia masih banyak transportasi umum yang bisa dipakai untuk orang-orang yang gak mau pakai mobil atau yang nggak bisa pakai mobil. Kalau dibanding sama rumah aku yang di Bekasi tuh, depan rumah tuh nggak ada trotoar. Depan-depan tuh kan kalau di Indonesia tuh setidaknya kalau di Jakarta ya, Jakarta Bekasi gitu, itu pasti depan rumah tuh got, terus habis itu langsung dan jalan itu tuh biasanya tuh nggak ada trotoar, nggak ada apa sih, sidewalk gitu istilahnya di sini. Nah, kalau ditanya loh, kalau misalnya nggak ada air hujannya kayak gimana? Nah, itu sebenarnya karena iklim di sini beda sama di Indo. Kan kalau di Indo tuh tropis ya iklimnya, iklim tropis. Kalau di sini tuh ya ada 4 musim sih, jadi nggak perlu amat. Jadi ya kalau hujan itu ya emang menyerap ke bawah tanah gitu, dan nggak semua tanah tuh aspal. Jadi ada masih beberapa tanah walaupun sedikit itu. Jadi deket trotoar tuh kayak depan rumah aku sekarang nih, depannya tuh ada kayak tanah gitu kecil. Nah, dia tuh bakal menyerap ke tanahnya itu biar nggak hujan, nggak menyumbat gitu. Jadi nggak semuanya itu aspal gitu sih. Itu yang aku suka. Nah, 5%-nya lagi itu mungkin untuk kayak jalan tol gitu, dan jalan tol juga nggak sama kayak di Indo.
gitu loh. Jadi jalan tol cuman kayak express highway ke mana gitu ya. Keempat adalah istilah bond. Bond buat ngontrak atau sewa rumah. Nah, kalau di sini itu tuh hal yang wajar banget buat nyewa rumah. Jadi kayak aku nyewa rumah per kontraknya aku tuh setahun dan kita bayar kayak per bulan gitu. Nah, sebelum bayar bulanan itu kita bayar bond, istilahnya tuh kayak jaminan gitu loh. Jaminan kalau kita tuh mampu untuk menyewa tempat itu, tempat yang kita bakal tinggalin. Jadi mereka kasih dokumen-dokumen yang perlu kita sign segala macem, perlu ditandatanganin segala macem, terus dibaca-baca. Nah, mereka pasti ngasih tuh bond. Biasanya berapa harga bond ini kayak tergantung rumah yang atau tempat tinggal yang bakal kita tinggali. Jadi misalnya apartemen kalian itu per bulannya harganya 1.300 lah, anggap aja. Nah, 1.300 itu nanti kalian harus bayar biasanya sih ya 2 kali, karena satu itu buat yang bond itu dan kedua buat bayar bulan pertama. Aku sih kayak gitu di sini atau tempat sebelumnya. Ini tuh wajib untuk nanti kita pas udah pada akhir kontrak kita, tempat kita, nanti dia tuh bukan bakal ngecek rumahnya udah bersih apa belum segala macam. Kita kan harus kayak pastiin bahwa pas kita keluar dari tempat kontrakan ini bener-bener bersih kinclong seperti sedia kala. Terus agar nantinya tuh pas kalian keluar, misalnya mereka kayak tiba-tiba oh ini masih ada ini ternyata pintunya rusak atau apa, nah itu mereka bakal pakai duit bond yang kita udah bayar itu buat memperbaiki pintu yang rusak. Kalau misalnya kalian nggak mau bayar, itu tuh harus dilaporin sebelum kalian pindah. Jadi pas ada apapun yang rusak, kalian harus kasih tahu yang punya rumahnya atau agennya atau segala macem gitu ya, biar nanti pas di akhir kalian nggak bayar pakai bond. Aku pernah kayak gitu. Aku sebenarnya udah kayak bersih apartemen segala macem, terus dari merekanya bilang oh ini masih kayak kotor gitu, kita bakal cut dari bond tuh. Jadi harus bener-bener mastiin kalau tempat yang kalian tinggalin itu bener-bener bersih atau enggak, ntar bakal potong pakai bond. Jadi itu gunanya bond di Australia, di Melbourne ya. Selanjutnya nomor 5 adalah wajib bayar dana pensiun atau disebut juga dengan superannuation. Nah, atau singkatannya super ya. Super ini tuh dia gunanya ya itu buat dana pensiun. Jadi kalau misalnya kita mau kerja di Australia ini, kita harus daftar buat kayak akun pajak, terus sama akun buat super ini. Nah, akun super ini nanti kita kasih, itu gratis sih, bisa provider manapun, bisa perusahaan manapun. Jadi dari mereka itu tuh gunanya buat nanti kayak tabungan masa depan. Tapi bedanya tuh kalau tabungan di bank itu kan kita bisa ngambil kan itu punya kita. Tapi kalau misalnya super ini dia kamu nggak bisa ngambil, harus tunggu 65 tahunan lah atau pas pensiun. Nah, kerennya ini, dana buat pensiun ini tuh karena satu, kita nggak bisa pegang. Sebenarnya kita punya akunnya, tapi kita nggak pegang duitnya. Jadi itu udah kayak dipotong dari gaji kita pas kita ngasih info kita ke siapa bos kita, HRD segala macem. Terus dari merekanya itu udah otomatis dipotong dari gaji. Nah, berapa persen ya? Kayak 20%-an gitu. Nah, dari situ nanti mereka bakal kayak ya kasih terus ke tabungan super kita. Semakin lama kita kerja di situ semakin banyak kan. Terus abis itu misalnya kalian pindah kerjaan ya dari si akun supernya ini, kalian bisa kasih ke employer ya, pokoknya ke bos yang baru deh, ke perusahaan yang baru gitu. Nanti sama merekanya akunnya itu ya bakal gitu juga sama. Nah, misalnya apa ya, kalian nggak mau pakai si perusahaan ini lagi, kalian misalnya kadang tuh ada perusahaan yang dia emang bekerja sama dengan perusahaan super apa gitu kan ya. Nah, nanti kalian bisa langsung kontak ke super yang lama ini, terus bilang aku mau ganti ke si B nih. Terus ya udah, nanti dananya itu yang udah dikumpulin bakal ditransfer ke akun yang baru. Tuh sih kerennya super dana pensiun ini. Nggak tahu kalau di Indo kayak gimana, cuman cara kerjanya di sini tuh kayak gitu. Makanya aku kayak
jujur shock kayak ada ya kayak gitu, keren banget gitu loh. Jadi gaji bener-bener di apa ya, disimpan udah tabungan. Dan kalau misalnya kayaknya aku nggak tahu ya kalau misalnya pindah misalnya pernah kerja di sini terus kerja di Indo kayak gimana, aku kurang tahu. Nanti langsung tanya ke perusahaan si akun super ini. Nah selanjutnya nomor 6, nggak ada yang peduli sama identitas pribadi. Jadi di sini tuh kalian pernah denger ya kalau negara-negara barat tuh orangnya individualis. Individualis ini tuh maksudnya tuh lebih kayak ya lo gue gitu loh, kayak gue nggak peduli lo kayak gimana, yang penting kita tuh kayak sama-sama manusia gitu, kayak buat apa dibeda-bedain gitu loh sebenarnya kan, prinsipnya kayak gitu. Dan di sini tuh karena kan aku sebagai wanita muslim kan, kayak mungkin orang udah tahu kalau ngeliat oh ini dia jilbaban, terus jadi kayak oh ya gue tahu lo muslim gitu. Terus mungkin orang udah tahu kayak gitu, tapi juga mereka nggak tanya kayak lo udah pernah ini mereka nggak peduli sama sejarah kalian udah pernah tidur sama siapa lah, pernah ngapa-ngapain lah, mereka nggak peduli. Kayak yaudah itu urusan lo gitu loh, kayak kecuali kalau emang kalian tuh akrab banget gitu ya. Tapi kayaknya buat orang-orang yang kayak orang teman biasa gitu loh, kayak kenalan gitu, kayak lo ngapain tanya-tanya kayak gitu, lo agama berapa apa gitu, terus tahu umur lo berapa gitu atau enggak, kayak ya pokoknya hal-hal yang sebenarnya tuh sensitif gitu loh di negara barat gitu. Tapi kalau di Indo kan ditanya lo agamanya apa gitu kan, kayak nggak sopan gitu loh sebenarnya, kayak itu tuh urusan saya dengan Tuhan saya, kayak kamu ngapain peduli gitu loh, karena emang bukan urusan kamu gitu. Terus nomor 7, bisa minum langsung dari keran. Nah ini tuh sebenarnya nggak shock sih ya. Kayak waktu itu pas mama aku datang ke sini, aku bilang kayak ma bisa langsung minum aja gitu dari kerannya. Terus mama aku kayak kaget gitu kan, kayak in denial gitu, kayak nggak mau tahu, kayak enggak atau enggak harus minumnya tuh harus dimasak terus baru bisa diminum, atau enggak difilter dulu gitu-gitu kan mungkin emang karena di Indo kan emang kayak gitu kan, emang nggak bisa diminum. Tapi kalau di Melbourne nih, setahu aku adalah salah satu kota di mana air minumnya tuh paling bersih di dunia. Jadi kita kayak di keran manapun, kecuali kalau emang di situ jelas-jelas tertulis tidak bisa diminum. Karena rata-rata air minum di sini tuh udah difiltrasi dari apa sih, kayak soalnya kan kita nggak pakai air tanah ya. Kalau langsung dari air tanah tuh nggak bisa diminum. Kalau ini tuh kita kayak ada pusatnya sendiri, terus nanti dia kayak ngalir ke rumah-rumah gitu tuh setahu aku ya. Jadi mereka udah kayak filtrasi duluan lah, terus jadi udah aman, langsung dikonsumsi, udah dikasih zat-zat yang sebenarnya menguntungkan untuk tubuh kita yang kita butuh gitu loh. Aku lama-lama kayak kebiasa sih minum kayak keran, bahkan kalau misalnya lagi mandi lo tinggal kayak gitu di shower kan, atau iya lo kumur-kumur bisa langsung diminum, tapi ya jangan juga soalnya kan bekas odol segala macem. Nah terus selanjutnya ini yaitu adanya sparkling water ini itu gue kaget banget. Gue jujur kayak lo ngide banget gitu loh sebenarnya. Kan gue pikir itu tuh kayak soda biasa, kayak Sprite lah gitu ya. Soalnya kan bening gitu dia bentukannya. Tapi tuh sebenarnya sparkling water ini cuman dia tuh air dikasih karbonasi. Jadi lo kalau misalnya minum minuman bersoda gitu ya, kalau misalnya kalian udah buka terus dibiarin gitu aja selama apalah sehari gitu, kan lama-lama kayak busanya tuh hilang kan. Nah itu tuh sebenarnya kan karena karbonasinya tuh udah ya emang udah hilang gitu. Jadi dan air minum ini yang sparkling ini jenisnya sparkling kan dia, jadi kayak air minum biasa cuman dikasih karbonasi itu. Sebenarnya jatuhnya tuh bukan soda. Dan yang bikin gue kaget adalah dia tuh sebenarnya
iya juga baik buat tubuh sih. Mungkin nggak sebagus kayak minum air biasa, karena apa ya, karena itu kan gas kan ya, gas dimasukin ke air gitu. Anyway, yang kesembilan ini makan pakai garpu. Bule itu seneng banget makan pakai garpu. Makan apapun bahkan nasi, makan nasi pakai garpu. Jadi kayak gue pernah pas makan sama teman-teman gue di kampus, terus dia tuh sebenarnya bukan orang kulit putih, dia kayak Bangladesh gitu kan. Terus karena dia udah kebiasa sama budaya orang sini, jadi dia kayak ikut-ikutan gitu. Nah terus habis itu kita makan di restoran Tiongkok dan dia tuh pakai garpu. Kita makan nasi sama lauk gitu, terus dia kayak makan pakai garpu. Terus jadi aku sama teman Indonesia aku kayak nanya, lo kok kamu makan pakai garpu sih, aneh banget gitu. Terus dia bilang, ya kenapa gitu kan, biasa aja. Terus kayak aneh gitu, aku pikir cuma dia doang kan yang aneh. Ternyata emang orang-orang sini, apalagi orang kulit putih tuh emang mereka makan nasi pakai garpu. Gak tahu kenapa, tapi kayak lama-lama ya kebiasaan juga. Kalau misalnya nggak ada sendok, biasanya tuh mereka kasih garpu di sini kan. Ya udah, harus diadaptasi gitu. Ya sama aja sih sebenarnya prinsipnya kayak makan nasi pakai sumpit kan, kayak kecil-kecil gitu, terus kayak cuma disumpitin gitu, kayak aneh gak sih sebenarnya kayak itunya. Tapi kan logikanya sebenarnya karena nasi itu kan biasanya lengket kan ya, terus kayak dia bisa menggumpal gitu, nah tinggal makan aja gitu ya, dikit-dikit gitu. Terus yang terakhir adalah di sini tuh surprisingly jarang ada semut. Gak tahu kenapa, pas ini sebenarnya bukan culture shock banget sih, cuman kayak discovery yang bikin gue kaget adalah, jadi pas aku lagi makan atau lagi kayak ya nyemil gitu sambil belajar kan ya, terus pas ditinggalin berapa lama, pas datang tuh, pas balik ke situ tuh nggak ada semut sama sekali. Kalau di sini tuh nggak segampang itu ada semut, tuh enaknya sih. Tapi nggak tahu ya kalau tempat-tempat lain gitu. Tapi kalau daerah sekitar kota Melbourne lah gitu, itu tuh nggak ada dia. Bukannya nggak ada semut sih, cuman kayak jarang banget ada di rumah. Kalaupun ada itu paling kayak beberapa lah, nggak sebanyak di Indo. Nah jadi itu adalah 10 hal yang bikin aku culture shock tinggal di Melbourne. Aku sebenarnya masih ada banyak lagi sih, cuman kayaknya itu buat nanti lagi. Yaudah gitu aja sih kayaknya. Yaudah, bye.